Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe salaman rinu nalatai, salam sujud karenem malempang. Adil Katalino bacaramin kasaruga, bersehat kajubatan. Tabe. Yang terhormat, Wakil Ketua 2 beserta seluruh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah yang bergabung di Komisi 2, yang saya hormati anggota DPRD Kabupaten Kota Waringin Barat, yang saya hormati asisten 2, staf ahli bupati, seluruh kepala UPD lingkup pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat, instansi vertikal di lingkup Kabupaten Kota Waringin Barat, yang sumber daya alam. Kami dari Komisi 2 pada saat ini ada hampir 11 orang. Sebenarnya kami ada 12, cuma satu sedang berhalangan sakit, jadi yang hadir di sini ada 11 orang. Pertama saya mengenalkan diri dulu. Pertama saya Haji Jimmy Carter dari fraksi Demokrat selaku koordinator di Komisi 2. Dan selanjutnya di depan ada Pak Insinyur Wahing Simon. Beliau selaku Ketua Komisi 2 dari fraksi PDI Perjuangan. Selanjutnya ada Pak Henry M. Yosef dari fraksi Nasdem. Beliau selaku Wakil Ketua Komisi 2. Selanjutnya di sebelah beliau, mungkin tidak asing lagi di sini, Pak Sudarsono SH adalah meninjau kawasan konservasi Taman Nasional Tanjung Puting dan juga di pelabuhan perikanan di Tuman. Kami mungkin tadi sudah banyak juga disampaikan oleh Ibu Bupati berkaitan dengan kondisi dan juga yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat ini. Mencari masukan apa yang bisa kami lakukan untuk khususnya Kota Waringin Barat ini, khusus untuk di bidang perencanaan. Apa yang sudah disampaikan tadi berkaitan juga dengan PPI. Pelabuhan perdagangan kalau tidak salah juga ada PPI yang tempat pelabuhan. Tadi juga kita akan berbincang-bincang dengan kepala dinas juga kita supaya bagaimana supaya kami dari komisi juga bisa. Baik, kita kembali segera dari pemerintah daerah Kabupaten Kota Waringin Barat kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Ketua beserta seluruh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang hari ini mohon maaf kita kayaknya belum berkenalan ya, mungkin nanti Pak Ketua yang akan memperkenalkan. Yang saya hormati rekan-rekan dari pemerintah daerah Kabupaten Kota Waringin Barat, mungkin sekaligus saya akan perkenalkan Bapak Asisten 2 bidang pembangunan ekonomi pembangunan. Yang saya hormati juga Bapak Staf Ahli Bupati ya, Pak Gaul. Kalau tadi Pak Asisten 2 ini Pak Edi. Yang juga mendampingi hari ini tim dari pemerintah daerah, Kepala Dinas Perikanan Bapak Rusli, kemudian Kepala Dinas Pariwisata Pak Wahyudi, kemudian yang mewakili dari Bapeda ya, kemudian yang mewakili dari ekonomi pembangunan ada Pak Agus Basra. Yang di belakang dari mana ya? Oh, KPHP ya. Ini tim dari KPHP. Ini maaf karena bermasker, jadi kadang-kadang bisa bisa hayau, bisa lihat di bumi Marunting Batu Aji, kota kebanggaan masyarakat Kabupaten Kota Waringin Barat, dan alhamdulillah sudah 13 kali berturut-turut mendapatkan Piala Adipura tingkat nasional kota bersih. Kemudian kalau berbicara masalah prestasi dan penghargaan, Kota Waringin Barat ini banyak sekali ya prestasi-prestasi yang sudah diperoleh, tapi tentunya ini bukan menjadi kita merasa prestasi yang kita peroleh ini menjadi kita sombong diri, tapi ini tentunya menjadi pemacu penyemangat kami Kabupaten Kota Waringin Barat. Tentunya di balik itu semua masih banyak kelemahan dan kekurangannya. Oh mohon maaf, ini tadi saya tidak terlihat ada yang mewakili dari anggota DPRD Kabupaten Kota Waringin Barat ya, Pak Diki Zulkarnain. Tadi mohon maaf tidak terlihat. Jadi hal-hal yang lain potensi Kabupaten Kota Waringin Barat secara umum ya, bahwa memang dari sektor industri yang di sini juga sangat berkembang, kemudian juga sektor pariwisata, kemudian juga sektor pertanian dalam arti luas. Ketiga sektor ini menjadi pendorong ya, program prioritas pembangunan di Kabupaten Kota Waringin Barat. Tentunya dengan kondisi COVID-19 yang melanda secara global dan juga khususnya Kota Waringin Barat, beberapa sektor terutama pariwisata yang betul-betul menjadi sektor yang terpuruk ya, di kondisi pandemi COVID saat ini. Kota Waringin Barat terkenal pariwisatanya dengan Taman Nasional Tanjung Puting, karena Taman Nasional Tanjung Puting ini juga sudah ditetapkan sebagai biosfer dan ditetapkan prioritas pembangunan pariwisata nasional, jadi KPSN ya, sudah ditetapkan untuk Taman Nasional Tanjung Puting. Ini juga tentunya membuat nama Provinsi Kalimantan Tengah ini juga mendunia ya, dan tempatnya adanya di Kabupaten Kota Waringin Barat. Kemudian juga dari sektor pertanian dalam arti luas, kita tahu persis bahwa saat ini di kondisi pandemi COVID-19 ini yang mungkin satu-satunya sektor ya, yang tidak terpuruk oleh keadaan bencana COVID-19 ini adalah pertanian dalam arti luas. Kita tahu bahwa Kalimantan Tengah sudah ditetapkan ya, sebagai lumbung padinya nasional. Kota Waringin Barat ini penyumbang PDRB dari sektor pertanian dalam arti luas, khususnya sektor perkebunan,
ini kurang lebih mencapai 36% kalau tidak salah. Itu dari sektor perkebunan, belum lagi dari sektor peternakan, kemudian dari sektor pertanian. Kami Kabupaten Kota Tanjung Barat menyadari, khusus untuk sektor pertanian sendiri, kami belum bisa swasembada, jangankan swasembada regional, lokal saja kami masih belum bisa memenuhi, karena Kobar ini termasuk konsumtif ya, untuk mengkonsumsi produk-produk dari luar daerah. Kunjungan Komisi 2 DPRD Provinsi, intinya apa Bu pada hari ini? Ya, jadi kunjungan Komisi 2 DPRD Provinsi hari ini salah satu yaitu ingin menyerap aspirasi potensi ya yang ada di Kabupaten Kota Tanjung Barat, khususnya di sektor perikanan. Tadi secara umum sudah Ibu sampaikan bahwa potensi Kota Tanjung Barat ini sebenarnya cukup komplit ya, baik itu dari sektor pariwisatanya, kemudian alamnya sangat mendukung. Nah, bagaimana supporting dari pemerintah provinsi dalam hal ini untuk mendorong ya potensi-potensi ini, jangan sampai ini dinikmati oleh orang lain, karena bagaimanapun dengan kondisi pandemi saat ini kita ingin menghidupkan lagi kemandirian lokal ya. Jadi tentunya khususnya pasar yang harus disiapkan. Saat ini masyarakat sudah antusias ya, baik itu di perikanannya dengan tangkapnya, kemudian sektor tangkap yang di daratnya ya, termasuk peternakan, ini sudah semangat, tapi pasar yang belum tersedia. Nah, bagaimana pemerintah provinsi dalam hal ini untuk bisa menjembatani ini? Salah satu tadi yang saya sampaikan, untuk produk olahan ya, terutama mempermudah untuk investor menanamkan investasinya di Kalimantan Tengah ya, dan khususnya Kota Tanjung Barat. Paling tidak dengan nanti adanya investasi di produk olahan ini juga akan membuka lapangan pekerjaan, kemudian hasil dari para pelaku usaha kita ini sangat bisa tertampung ya, dan tidak dimainkan lagi oleh para tengkulak, karena selama ini yang terjadi itu karena masyarakat sudah melimpah hasil tangkapannya, terpaksa tengkulak yang bermain. Nah, jadi ini harapannya paling tidak dengan disampaikannya ini dari perjuangan dari Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah ini bisa memperjuangkan. Bu, saya lihat tadi ini sasarannya kan ke perikanan. Ya. Mungkin kepada infrastrukturnya bagaimana kira-kira sasarannya? Ya, termasuk masalah potensi kehutanan. Hutan yang ada, kita tahu kan Kota Tanjung Barat ini, terutama luasan kawasan hutan kita yang masih terjaga ini kan cukup potensi ya untuk kita kembangkan, terutama dengan mungkin nanti produk-produknya termasuk wisata alam ya. Karena wisata alam ini kan kita tidak merusak alam, tapi kita ingin menghidupkan lagi bahwa potensi yang ada, flora maupun fauna yang ada di Kota Tanjung Barat inilah sebagai biosfer kita ya, untuk menjadikan lingkungan ini tetap terjaga. Hal-hal yang lain tentunya nanti mungkin berkembang ya dalam pertinjauan nanti. Salah satu tadi yang disampaikan sektor perikanan yang cukup mendasar ya, terutama kita sudah ada PPI, kemudian ada TPI. Nah, jadi inilah nanti potensi ini yang segera mudah-mudahan ini bisa dikembangkan. Ya. Oke. Mungkin itu. Makasih Bu, Ya, terima kasih Bu. Bu. Apa kabar Bu Maria? Pak, sedikit Pak, minta komentar terkait dengan kunjungan kerja Komisi 2, intinya hari ini kemana aja? Kita secara khusus ke Kobar ini, kunjungan kita ke sektor perikanan dan ke Taman Nasional Tanjung Puting. Nah, jadi hari ini kita pertama ke Kumai. Di situ ada PPI. PPI itu pelabuhan pendaratan ikan dan pelabuhan pelelangan ikan. PPI-nya itu yang dikelola itu ada bentuk UPT provinsi. Nah, itu yang kita lihat.
pembangunan di sana itu sudah kurang lebih sejak 2017 itu kurang lebih 30 miliar. Kita ingin tahu pembangunan yang sudah ada ini apakah sudah cukup ataupun apa kendalanya. Itu yang ingin kita tahu. Jadi tingkat kelayakannya saat ini. Betul. Kemudian aktivitasnya sampai saat ini sejauh mana? Pemanfaatan pelabuhan itu. Ini yang kita evaluasi. Mudah-mudahan kunjungan kita ini bisa mendapat aspirasi ataupun keinginan-keinginan teman-teman di sini, sehingga apa yang bisa kami perbuat dari provinsi untuk bersama-sama kita membangun sektor perikanan di Kota Waringin Barat ini. Mungkin gitu. Kalau dalam arti luas kita berbicara tentang pertanian dalam arti luas perikanan, mungkin ada target Bang, sasaran yang bisa menjadi aspirasi yang bisa dituangkan nanti ke Kobar Bang. Kita berbicara khusus PPI. Soalnya kewenangan provinsi di sini itu adalah PPI-nya. Oh. Ya, PPI. Jadi PPI itu makanya sudah kita bangun selama sejak tahun 17 kalau tidak salah, anggaran yang sudah di pembangunan pelabuhan itu kurang lebih 30 miliar. Hanya sekarang kita ingin mengevaluasi pembangunan yang ada itu apa sudah maksimal pemanfaatannya. Penyerapannya. Kemudian struktur UPT yang ada di sana itu berjalan atau tidak. Itu kita lihat. Oke. TPI di luar. TPI itu tempat pelelangan ikan. Nah, ini ada satu konsep yang dibuat oleh Kobar melalui Dinas Perikanan di sini. Ini masih raperda ya, sedang dibahas. Nah, kami sangat mendukung itu yang telah disampaikan Ibu Bupati tadi. Kami akan dukung itu supaya perda itu lahir, selesai, dan ini segera dikoordinasikan dengan provinsi supaya di situ jelas tugas PPI itu apa oleh provinsi, jelas TPI itu apa keterlibatan pemerintah daerah, terutama untuk menggali pendapatan. Siapa? Harapannya Bang, selaku Komisi 2 Bang, kepada Kota Waringin Barat. Kita sangat apresiasi apa yang telah disampaikan Bupati tadi, bahwa Kobar ini sebenarnya salah satu kabupaten di Kalteng ini yang sudah maju, paling maju. Tapi tetap ada satu keinginan dukungan dari provinsi. Saya sebagai Ketua Komisi 2 yang membidangi ekonomi dan sumber daya alam, itu sangat akan mendukung ya, apa yang bisa kami perbuat untuk Kobar ini yang disampaikan Bupati. Oke. Ya Pak, terima kasih Pak.